Kenali nih, Abdul Ghaffar. Gara-gara orang ini, Aceh yang sebelumnya win streak lawan Belanda selama 25 tahun bisa kalah telak, Pak. Dia nggak pakai senjata, tapi nyamar jadi ulama. Loh, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Di tahun 1891, Belanda udah frustasi berat tuh lawan Aceh. Puluhan tahun mereka perang selalu kalah, Pak. Jenderal mereka banyak yang mati, dan kerugian mereka nggak main-main besarnya. Setelah dievaluasi, mereka baru sadar tuh kalau Aceh bisa sangat kuat karena ulama, sultan, dan rakyatnya solid banget, Pak. Dari situ Belanda ubah strategi tuh. Bukan perang dengan senjata, tapi mereka berniat memecah belah umat Islam dari dalam. Diutuslah Sedukur Honje ke sana. Senuk sendiri pernah ke Mekah, Pak, di tahun 1885. Di Mekah, Senuk bersyahadat dan berhaji, kemudian mengubah namanya jadi Abdul Ghaffar. Tujuannya bukan untuk kepentingan spiritual, tapi untuk mempelajari cara berpikir umat Islam dan mencari celah untuk memecah belah. Kampret emang ini orang. Di tahun 1891, dia berangkat tuh ke Aceh. Untuk menyempurnakan penyamaran, Senuk berpakaian seperti ulama. Bahkan dia menikahi wanita lokal di sana. Gak perlu waktu lama, Senuk bisa menyusup ke sistem sosial warga Aceh, bahkan dia sempat menjadi guru ngaji, Pak. Senuk kemudian mendekati Ule Balang atau keturunan bangsawan Aceh yang bisa dia pengaruhi untuk melancarkan strateginya. Senuk selalu berdakwah tentang konsep sekularisme yang memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Menurutnya, ulama hanya perlu fokus ke masalah ibadah aja. Masalah politik dan duniawi, para ulama nggak boleh ikut campur. Dia selalu mempengaruhi para ule balang dengan konsep ini. Dan hasilnya dalam waktu 7 bulan aja, para ule balang mulai menekan ulama dan melarang mereka untuk ikut campur masalah politik di sana. Ulama banyak yang dikriminalisasi dan dicap radikal oleh ule balang. Masyarakat terpecah dong, ada yang bela ulama, ada juga yang bela ule balang. Di tahun 1892, Senuk ke Batavia tuh. Dia menulis surat rahasia ke pemerintah Belanda yang berjudul Aceh Verslag. Surat itu berisi gimana caranya mengalahkan Aceh bahkan tanpa perang. Dan inti dari surat ini adalah jika Belanda mau ngalahin Aceh, mereka harus menjadikan ule balang sebagai alat kolonial dan memberikan batasan kepada ulama dalam berdakwah. Dipraktekin dong strategi ini. Para ule balang mulai diberi jabatan tuh sama Belanda. Dan ule balang perlahan namun pasti mulai pro kepada Belanda. Sedangkan ulama semakin dikucilkan dan banyak yang dipenjara. Dari sini Aceh udah rapuh banget sih. Puncaknya di tahun 1903, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Aceh dan mereka menang telak, Pak. Sultan Muhammad Daud Shah menyatakan menyerah dan secara resmi Aceh jatuh ke tangan Belanda. Gimana nih efek Abdul Ghaffar? Masih berasa sampai sekarang kah? Nah lo, silahkan saling cakar di kolom komentar.